Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah izinkan kita berada di ruangan masjid yang kita cintai ini, insyaallah dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Zuhur berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua ini, tafsir ayat ahkam yang kita ambil dari karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dengan judul kitab Lawai'ul Bayan, tafsir ayat ahkam minal Quran. Kita masuk pada kesempatan ini tafsir dari isti'adzah, kemudian insya-Allah tafsir dari basmalah, dan jika memungkinkan kita lanjutkan beberapa ayat dari awal surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka perintah ini kita realisasikan ketika hendak membaca Al-Quran dengan menyebut atau membaca terlebih dahulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat a'udzu billahi, a'udzu artinya aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu berlindung artinya minta dijaga oleh Allah, minta dijauhkan oleh Allah dari apa? Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian asyaitan, makna dari syaitan itu adalah artinya engkar, al-mutamarrid, al-ati, yang engkar, yang pembangkang. Diambil dari kalimat syatana. Syatana dalam bahasa Arab artinya jauh atau ba'uda. Maksudnya syaitan itu adalah pembangkang, yang mana dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan syaitan karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena membangkang, karena engkar atas perintah. Maka syaitan tidak hanya diberikan atau dinamakan kepada jin saja. Syaitan juga bisa berasal dari manusia, bahkan dari hewan, dari makhluk yang Allah yang lainnya. Ketika membangkang dan engkar kepada perintah, terutama perintah Allah Subhanahu wa taala, maka namanya adalah syaitan. Sebagaimana dalam sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dinaikkan ke atas punggung himar atau keledai. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat keledai itu tidak mau diam, ketika Umar sudah berada di atas punggungnya, Umar berkata, anziluni
fa innama arkabtumuni ala syaitan. Turunkan aku dari punggung keledai ini karena kalian mengendarakan, kalau kalian menaikkan aku kepada punggung syaitan, kata Umar bin Khattab. Jadi keledai pun juga disebut oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai syaitan. Kemudian ar-rajim. Ar-rajim yang kita terjemahkan dengan terkutuk. Ya, terkutuk kalau kalimatnya berarti adalah maf'ul sebagai objek, sebagai penderita. Seharusnya marjum. Tapi kalimatnya ar-rajim sama artinya atau diartikan dengan marjum. Artinya yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rajim itu kalau dilihat dari asal katanya berasal dari 3 kata, ra, jim dan mim. Ada kalimat dalam bahasa Arab rajama atau rajmun. Rajama itu artinya merajam. Ada dalam hukuman bagi pelaku zina, salah satunya adalah rajam. Salah satunya ada dijilid, ada dirajam. Rajam itu artinya dilempari dengan batu, dilempari sampai meninggal dunia, sampai mati. Maka ketika melempari itu, yang dilempari itu adalah terkutuk, maka dia dilempari karena telah melakukan perbuatan zina. Maka dengan nama itu ar-rajim artinya adalah terkutuk. Seakan-akan ketika kita membaca ini untuk syaitan, dia sedang kita lempari, yaitu dengan kalimat ar-rajim. Maka dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang kita baca setiap hendak membaca Al-Quran, artinya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah agar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari syaitan yang terkutuk, dari segala yang bersumber dari syaitan itu, baik berupa bisikan-bisikannya atau berupa halangan-halangan yang dia menghalangi setiap manusia untuk berbuat baik, yang menghalangi manusia untuk mendapatkan kebajikan sekecil apapun. Itulah kerja daripada syaitan karena dia telah engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat bismi, al-ismu dengan nama. Nama itu al-ismu diambil kata ulama dari kata as-samu. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dari samu tapi dari as-samah. As-samu artinya tinggi, sedangkan as-samah artinya adalah tanda. As-samu, kenapa nama itu disebut dengan diambil dari nama atau as-samu? Karena yang paling berharga setiap orang itu adalah namanya gitu. Maka nama itu perlu dipertahankan, perlu dijaga, maka diambillah dari kata itu kalimat nama atau al-ismu. Bisa juga diartikan dengan samah, arti tanda. Ini membedakan antara orang satu dengan orang lainnya, antara si fulan dengan fulan yang lainnya adalah namanya, maka dia sebagai tanda. Namun yang terkuat dari dua pendapat ini asal dari kata al-ismu atau nama itu adalah as-samu, tinggi. Maka perlu dijaga nama seseorang itu, perlu dijaga, dipertahankan. Kalau ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, ternyata nama itu penting. Dilihat dari kalimatnya saja, atau kata nama itu adalah dari kata as-samu yang artinya adalah tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum al-ismu kita membaca bi dengan yang artinya adalah dengan. Kenapa ada kalimat kata bi atau huruf bi pada kata ismu di sini? Maksudnya adalah kita menghubungkan nama itu dengan segala yang akan kita kerjakan setelah kita membaca nama ini. Berarti ketika kita membaca bismillah,
hendak makan, berarti kita menyebut nama Allah ketika kita hendak makan. Artinya kita minta tolong kepada Allah, kita akan makan. Bismillah ketika hendak duduk, berarti kita minta tolong kepada Allah, kita duduk. Bismillah ketika berjalan, hendak berjalan, berarti kita minta tolong kepada Allah dalam perjalanan yang akan kita lakukan tersebut. Bismillah ketika membaca, hendak membaca, berarti kita minta tolong kepada Allah ketika kita membaca tersebut. Dan betul, segala sesuatu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatu tidak terjadi dan tidak ada daya dan upaya kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat bismillah dalam segala perbuatan, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, berarti kita memohon kepada Allah pertolongannya agar perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan tersebut bisa lancar, bisa baik, bisa sukses sampai terakhir. Bismillah, kalimat Allah adalah nama dari Tuhan yang tidak ada makhluk menamakan diri dengan kalimat ini, yaitu kalimat Allah adalah nama yang agung, nama yang mulia, dan semua nama dari selain Allah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya. Allah disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, dan kalimat dan nama-nama yang lain itu berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya nama untuk Allah semata. Tidak ada satu makhluk pun yang menamakan dengan Allah sebagai Tuhan. Mungkin makhluk mengaku sebagai Tuhan, tapi mengaku sebagai Allah tidak ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah adalah nama yang mulia, nama yang paling mulia dari antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita tafsirkan atau kita sampaikan tafsirnya dalam tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ketiga nanti insyaAllah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menyebut nama Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu segala perbuatan yang kita lakukan. Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca bismillah merupakan sebuah ibadah dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Segala perbuatan yang berguna, yang baik, namun tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu bisa menjadi sia-sia. Maka membaca bismillah dalam segala tindak tanduk kita, dalam segala perbuatan merupakan perintah dari Nabi SAW agar segala perbuatan tersebut menjadi berkah, menjadi lancar dan mudah kita kerjakan sampai selesai perbuatan itu kita kerjakan. Lalu kita lanjutkan alhamdulillahirabbil alamin, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita selalu membaca terjemahnya ada alhamdu, itu adalah dengan segala puji. Segala puji bagi Rabb sekalian alam. Kenapa disebut atau diterjemahkan dengan segala puji? Karena ada alif lam pada kalimat alhamdu. Alif lam ini menunjukkan atas jenis. Artinya segala bentuk pujian yang kita alamatkan untuk Allah, segala bentuk pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah sekalian, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji atas segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Segala sesuatu itu yang baik menurut manusia atau yang tidak baik menurut manusia, Allah tetap selalu dipuji. Nah, tidak ada yang berhak untuk dipuji bahkan untuk semua keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut manusia itu buruk yang menimpanya, yang didapatkannya, namun ketika dia ingat Allah, Allah tetap dialamatkan kepadanya adalah pujian. Maka ketika mendapat musibah pun, ketika itu hendaknya
hendaknya setiap manusia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu atau bisa saja engkau membenci sesuatu, tapi sesuatu itu adalah baik bagimu, dan bisa saja engkau menyukai sesuatu itu padahal jelek bagimu atau tidak baik bagimu. Ketika Allah tetapkan sesuatu untuk manusia, untuk kita, maka Allah tetap dipuji atas segala sesuatu tersebut. Dan kalimat ini menunjukkan atas pujian atau bentuk pujian pada Allah tersebut dengan kalimat alhamdu. Berbeda alhamdu dengan asyukru, bersyukur. Syukur biasanya atas pemberian. Ketika ada yang memberi lalu kita berterima kasih, maka sama dengan bersyukur. Ketika dapat pemberian lalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi alhamdu tidak perlu atau tidak harus didahului dengan pemberian terlebih dahulu. Tidak mesti Allah itu dipuji dengan kalimat alhamdu karena telah memberi kita sesuatu, karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Tidak, karena alhamdu adalah umum, dipuji atas segala pemberian maupun bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdu lebih umum daripada asyukru. Memuji Allah lebih umum daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Lillahi maknanya adalah untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Disebut dengan Rabb, dengan Tuhan, karena Allah berasal dari kata at-tadbiyah, ya. Allah sebagai pencipta manusia, Allah sebagai pengayom manusia, Allah yang mengajarkan manusia bagaimana cara hidup dan bagaimana cara manusia nanti meninggal dunia, apa yang akan didapatkan oleh manusia, Allah ajarkan kepada manusia. Maka kalimat Rabb itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin atau Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alamin itu adalah kesimpulannya adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat, yang sudah kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Ada Tuhan sekalian alam. Berarti Tuhan bagi jin, Tuhan bagi manusia, Tuhan bagi malaikat, Tuhan bagi makhluk Allah yang lainnya yang mungkin ada yang belum kita kenal dan belum kita ketahui. Maka kita memuji surat Al-Fatihah ini di awal adalah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Untuk tafsir kita pada pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya-Allah di akhir tafsir nanti kita akan mendapatkan beberapa hukum yang disampaikan oleh ulama terkait surah Al-Fatihah ini atau hukum yang dilahirkan oleh surat Al-Fatihah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.